Apa kita? Jalan. Di mana kita? Di Rima. Jamaah Arfiah. Bergerak. Yes. Salam Muhammad. Apa kita? Jalan. Di mana kita? Di Rima. Jamaah Arfiah. Bergerak. Yes. Salam Muhammad. Muhammad Hasanuddin, ini Sultan kelima Muhammad Hasanuddin, Sultan yang pegang waktu pemerintahannya dia selalu menjaga keamanan lewat agama. Okay. Ini habis sudah. Ini Sultan ke-16. Sultan ke-16 ini ya, Dia ke-16. Sultan Ferry juga naik. Nama? Mantan bupati 2 periode. Oh, Iya. ya, 2 periode. Ya, 2 periode. Tahun berapa itu? 2005 sampai 2015. Oh ya. Ya, 2 periode terus diganti sama istrinya. 2015 sampai 2025.
Oh. Ya, 24 sampai sekarang. Bukan 4 periode itu berarti. 4 periode berarti dalam Masya Allah, lingkungan itu, karena Ji. memang dia punya tahta raja gitu ya. Dalam gitu. kesultanan 4 periode. Oh, 4 periode ya. Suaminya 2 periode, terus istrinya 2 periode. 2 periode ya. Ini sultan pertama yang Islamkan Sultan kita. pertama ya. Oke. Sultan Yang Islam. siapa namanya? Abdul Khair I. Abdul Khair Lakai, I. nama kecil. Nama Ya. kecilnya siapa? Lakai. 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 Lakaid. Iya. Oh. Ini sultan pertama. Ini pakarnya beliau nih. Oh ini. Ini keturunan. Ini dengan ibu beliau. siapa? Saya dengan Ibu Fiah. Oh iya. Iya. Orang Alhamdulillah. Bima asli ibu ya? Asli. Masya Allah, Malah kita ini ketemu. termasuk leluhur saya. Oh Masya Allah, berarti ini Ibu termasuk dari Kesultanan ya Ibu Fiah. Masya Allah. Alhamdulillah kita Jamaah Alfiah ini disambut oleh beliau Ibu Fiah yang beliau juga termasuk keturunan dari Sultan Kesultanan Bima Abdul Khair. Sekarang menjabat jadi Saya swasta sekarang. Oh. Saya pernah juga di wakil rakyat lah. oh Iya. di komisi itu ya. Iya. Tapi sekarang saya lebih banyak bicara sejarah budaya Bima. Oh gitu ya. Budaya Bima, budaya Islami. Betul. Budayanya berdasarkan kitabullah, Oh, iya. Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi inilah yang saya ingin bersilaturahmi dengan keluarga Iya. besar ini, ya. Jadi mari kita, karena Islam itu hanya satu. Ya, betul. Ada di belahan dunia mana saja. Karena Allahu Akbar, la ilaha illallah itu aja yang kita bawa pulang nanti. Baik buruk, benar salah, itu aja yang kita bawa. Amin. Itu wasiat-wasiat dari leluhur saya juga. Inilah. Karena memang Bima itu termasuk keislamannya sangat kental gitu ya yang bahasanya. Ya, sedikit waktu zaman sebelum Islam masuk di Bima pun ajaran Islam itu sudah ada. Contohnya perempuan harus menutup aurat dengan istilah rimpu itu loh. Oh iya ya, yang ada di mana tadi? Di Itu museum termasuk- tadi ya? Termasuk Rimpu. itu Ya. rimpu itu adalah perempuan tuh harus menutup aurat. Sebelum Islam pun sudah ada. Jadi tradisi sebelum masuk Islam, tradisi keislaman sudah ada. banyak Oh. yang Rimpu namanya. syariat Islam sudah duluan dilaksanakan oleh orang-orang Bim pada zamannya. Oh iya. Iya. Jadi beliau ini Sultan Abdul Qahir pertama itu sekitar tahun 1620. Berarti abad ke-15-16 beliau ini. Oh iya. Ya. Itu pun sebelum Islam. Sebelum Islam. Termasuk beliau ini 4 orang anak raja di Bima pada zaman itu yang mengucap 2 kalimat syahadat, termasuk beliau ini salah satu dari 4 orang anak raja yang melaksanakan secara syariat seperti potong rambut. Orang dulu kan rambut panjang ya zamannya. Jadi beliau ini termasuk. Jadi insya Allah kita akan lewati, datangi lagi nanti beberapa. Ya. Cuman ini sepertinya ada 2 kuburan yang disatukan. Oh gitu. Sepertinya, karena ada nisannya di dalam ini. Kenapa ada nisannya di atas? Pasti ibu-ibu juga mungkin bertanya. Oh Kenapa? iya. Oh gitu. Ya, jadi ini juga nanti mungkin selanjutnya, karena di dalam kan ada nisan ini. Iya. Tidak mungkin dalam satu ini ada Ruangan. Nah, di atas tuh biasanya siapa? Di bawah ini nisan. صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء المعروف قرة للملهوف إنكم بأهل
فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا هيل الإحسان والعطاء والغفران قد فات للجيران إنكم بأضرار يا هيل الإسعاد والعطاء والإرفان غارة للإسعاد إنكم بأضرار صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا هيل الإحسان من الرحمن يا شكور عباد الله جنكم وصدنكم طلبناكم السلام عليكم يا أولياء الله سلطان عبد القاهر وأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جئناكم زائرين وعلى مقامكم واقفين ولا تردنا خائبين أودعنا عندكم الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء أشكي لي من وجدي وحالي وأقول مين النبي غالي أشكي لي من وجدي وحالي وأقول مين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرام لرسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة هذا الهلال يا أبا زهراء واعطي لكل محب منى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء
لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini kita ziarah yang kedua di makam Teluk Bali bersama jamaah Al-Arfiyah. ومن انتهى بينهم راد الرحمن العين إنه يريد راد الجنة راد الكريم ظلمان اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Oh kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habibullah, ku harap syafaatmu ya Habibullah, ishfa' lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah. Udah Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, gitu Pak. Setelah nyebrang 2 jam nyebrang baru nyampe Sumbawa. Iya lo putus. Nyebrang lagi, bukan nyebrang, perjalanan dari Sumbawa ke Bima memakan waktu kurang lebih 5 jam. Dari kemarin dari Sumbawa ya, dari Sumbawa nyampe Dompu, Dompu dulu. Kalau Sumbawa Dompu kurang lebih kemarin perjalanannya 5, kalau 5 ya, kurang lebih 5 jam. Dari Dompu ke kota ke Bima itu 2 jam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Sekarang kita berada di makam siapa tadi? Amabibu Amabibu. Krama. Nama aslinya siapa? Dato Krama Amabibu. Oh ya. Ini terletaknya di desa apa ini? Desa Melayu, Desa Melayu, kecamatannya Kecamatan Lambu, Lambu Sale apa? Lambu, Sampe. Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Kalau Sape itu apa? Sape itu? Sape itu di sana lagi ada Kecamatan, kabupaten. Perbatasan di kelautan. Oh, Sape ya. Terima kasih, kita Ya. dari Nganjuk, Jawa Timur. Sama-sama. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Pernah ke Jawa? Lama Bapak itu. Bapak di Jawa. Oh, Jakarta. Oh, enggak, kita Jawa Timur kan sama Jakarta juga jauh.
Terima kasih. Mari. Mana gitu keroyok iki wong gampang ngeroyok tadi. Sebut keroyoknya apa iki? Itu apa namanya itu? Kita olahraga, insya Allah berkah nih. Dekat. Dekat, ya. Sudah dekat. هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه ما الطير نحو غرك ما الطير نحو غرك وهو النبي الماحي Kita mau tandur ya. الوجه كالمصباح ما حصل ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد. Bagaimana perasaan Anda? Apakah kesel, Beko? Ya, udah mulai diet kok ini. وهو Diet النبي maksa ya. الحاشي ونحن فيه نفاخر Wong kesel bebas bisa. Wong kesel bebas pokoknya. Wong kesel bebas. Arep piye-piye ra apa-apa iki wong kesel iki. قمر أضاء كواكب Bagaimana komentar Anda? مثل الختام حبيبي Ya. على الأنام مراتب Oh, siap. Sudah. هو أحمد ومحمد بهديه Setelah melewati jalan terjal seperti ini di pematang sawah, di tengah-tengah sawah menuju makam. Wah, jauh jalannya juga sawah-sawah. Ini kita dari Nganjuk menuju ke makam. Setelah melewati medan yang seperti ini, kita ke makamnya Syekh Nurul Mubin ya. Perjalanan seperti ini kurang lebih 2 kilo. Betul bukti mriki nggih. Nggih, alhamdulillah. Setelah jalan panjang. Nyampo. Kesel piye to? 5 kilo apa? Piye. 2 kilo ya. Sampai ya 2 kilo. Alhamdulillah. Sampai di makam Syekh Nurul Mubin yo. Gobyos coba jero.
atas ilmu dan langkah itu dan berpanjangan ke menghadap dan kulit manusia pada kami kita beliau telah berlangkah mohon surga supaya apa berpanjangan mohon estu berokai beliau akan pun aliran kepada amin ada berkah kalau mau sangat kita berkorban dengan keluarga anak putu amin berkah umur itu amin berkah yang
2 jam itu kalau kita pakai bis ke makam terakhir salah satu gurunya Hashim Asy'ari juga dari salah satu aja di sana, nanti kita kunjungi di sana sama Kiai Bangkalan, itu satu angkatan dengan Kiai Abdul Ghani, nanti kita di sana. Nah ini kita berada di istana. Ini istana kedua sebenarnya. Istana ada ASI. Ya, kalau ASI itu sebutannya ASI. ASI itu kalau bahasa Bimanya mengeluarkan. Jadi di Bima ini sesuai dengan ini lambang. Ini lambang Kesultanan Bima. Garuda kepala 2. Ya, Garuda kepala 2 ini menunjukkan bahwa di Istana Bima itu memakai 2 hukum. Yang pertama itu hukum Islam dan yang kedua hukum adat. Jadi ketika hukum itu tidak ditemui di dalam Islam, maka sultan-sultan dulu, raja-raja dulu memakai hukum adat. Makanya Bima ini memiliki naskah yang cukup besar, ada itu naskah Bo yang berisi tentang hukum adat tanah Bima, mulai daripada semuanya, pertanian sampai kepada bagaimana masyarakat itu berlaku. Sampai di sini juga nanti kita lihat bahwa Soekarno juga pernah nginap di sini. Ada kamar masih diabadikan di atas. Salah satu kamar itu ada foto-fotonya, nanti kita lihat. Supaya lebih banyak mungkin kita langsung aja keliling aja karena biar lebih banyak yang kita lihat. Itu kita mulai dari penyimpanan ya. Ya ini ke penyimpanannya. Ini kita lihat di sini. Ini sudah itu. Ya, sudah semua yang itu ya. Belum ada keterangan. Hampir sebenarnya kerajaan atau Kesultanan Bima itu termasuk kesultanan yang betul-betul kaya, sampai tempat untuk cuci tangan saja rata-rata dari emas dan perak ya. Ini biasanya ada acara-acara di kerajaan itu, maka rata-rata orang Bima itu memakai lilin dan untuk pengharumannya itu biasa pakai gaharu. Jadi itu dulu karena memang di sini sebenarnya ada salah satu tempat pegunungan untuk penanaman gaharu. Cuman sekarang itu ya biasalah sudah hampir punah gitu ya. Nah ini hampir ini tempat-tempat untuk makanan semua ini. Nah ini yang dulu ada ini tongkat. Biasa raja itu tidak tongkat ini tidak terus digunakan, hanya pada saat tertentu saja. Pada saat ada acara maka tongkat ini akan bawa raja. Nah yang ini yang paling pemilikan kami namanya Lembun Tirante. Dulu fungsinya ini dulu ada satu yang kami baca di salah satu naskah yang ada di Kelantan itu. Ini dulu ada di dermaga itu, ada rantai itu terjadi itu apa yang bisa masuk karena ditahan oleh rantai di bawah. Nah inilah yang bisa memotong itu. Ya. Nah ini di sini ada mahkota sebenarnya, tapi kita hari ini belum mendapatkan izin untuk membuka mahkota itu yang terdiri dari bulatannya itu rata-rata itu berlian. Nah itu yang itu sebenarnya karena ini harus izin resmi dia untuk bisa membuka ini. Karena di dalam ini ada dua. Di dalamnya ada dua. Ada keris yang dimiliki yang biasa dipakai oleh Sultan Bima pada saat itu, dan ada mahkota bentuk itu dia. Nah mahkota ini bentuk segi 8. Itu menunjukkan kalau kami itu ada istilah Ngusuwaru namanya. Ngusuwaru itu 8 karakteristik kepemimpinan Bima. Makanya dilambangkan di dalam pucuk mahkotanya seperti itu. Nah mirip. Nah keris Bima itu akan berbeda. Raja kemudian dengan punggawa-punggawanya berbeda kerisnya. Tidak akan sama. Jadi ketahuan kami petugas-petugas kerajaan itu dari bentuk kerisnya. Iya, dapat terlihat jelas perbedaan di keris gitu ya. Keris yang dipakai seperti itu.
Nah ini rata-rata ini kalau ini emas semua. Rata-rata emas, ya. Semuanya emas. Iya, emas. Iya, makanya ya ini itu hampir sama, ini senjata semua. Nah, ini salah satu apa ya? Ini untuk rata-rata untuk kalau ada kegiatan upacara gitu ya. Upacaranya seperti itu. Itu ya rata-rata semuanya. Dan kalaupun dia akan mengambil itu, dia akan dalam hitungan hari dia sudah tidak. Itu keyakinan rata-rata seperti itu. Ada banyak yang mencoba mencuri, ya itu dia. Ya saya tidak katakan mencuri, tapi udah enggak. Jadi sebenarnya kalau ini tidak aman, sebenarnya bisa aja mencuri gampang. Kalau kan bahkan itu yang paling mahal itu di berlian itu, satu biji aja kita sudah ambil dulu. Tapi ya alhamdulillah nah ini rata-rata perang. Nah kemudian sebenarnya masih banyak sih, tapi yang utama saja yang disimpan di sini. Nah ini sama dengan ini payung juga, ininya ini emas ini. Ini langsung pernah dipakai kalau yang ini. Ini payung kebesaran. Iya. Nah pucuknya itu emas, pucuk ini semuanya. Iya. Jadi ini hanya dipakai pada saat upacara saja bisa keluar ya. Jadi tidak bisa keluar. Saking kayanya Kesultanan V itu sampai pelana kuda itu dari emas kayak gitu. Dan ada kayak di Madura itu kan kalau karapan sapi itu kan ada yang diikat itu dari emas itu. Karena memang sumber gitu ya, seperti itu. Yang tidak emas nggak ada ya? Mbak. Emas semua. Mbak. Sini. Jadi ini dengan yang kita cari dari malam tuh, nanti jalurnya di mana dia? Aladdin, Ismail. Ya, bismillahnya raja itu. Tapi dari sini ini secara iya kita berbicara yang di sini nih yang gaib gitu, yang di atas ini nih. Jadi kita kalau versi naskahnya itu saya baca Cerita. Iya, ini cerita yang dari sini. Baru muncul, ya maaf manusianya baru dari sini. Di sini dia udah sampai sini. Nah, ini Sultan ini. Di sini baru Mulai tertulis itu di sini. Iya. Yang tadi itu ya. Mulai dari sini ke bawah. Nah, yang mohon izin untuk yang ini kami bahasanya bercerita seperti itu kalau di atasnya. Jadi sampai Jadi ya mungkin bisa saya ceritakan di ya. bis itu kalau saya panjangkan seperti itu. Ya kita lihat. Ini kamar pertama. Ini kamar putri raja. Ya. Ini dulu ini Mas. Ini salah. Tapi mungkin rajanya bukan ini. Tapi ini minimal ini anak putri raja itu. Ini anaknya. Iya, anak-anaknya. Ya. Ini biasa Ruang kerja Sultan. Ya, ruang kerja Sultan. Ini kalau hanya pertemuan yang sangat penting, yang penting itu maka digunakan di sini. Ya, ini salah satu stempel-stempel Sultan. Ini Sultan Samuddin. Ini Sultan terakhir. Makamnya yang mana? Iya. Ya. Ini bapaknya. Ini Sultan Salahuddin.
Iya. Yang bapaknya yang mana? Bapaknya. Jadi ada itu untuk dan beliau yang membongkar yang masih seperti itu. Nah ini nanti kita ke sini. Sebelum itu kan pemugaran itu kan yang nanti kita ke sini sudah di Kamar tidur Sultan. ini permaisuri itu. Ini permaisuri. Permaisuri. Istrinya. Ini yang masih ada yang di sana. Ini putra-putranya ini. Iya. Iya. Ini ibu. Iya. Siti Aisyah, Permaisuri Sultan Bima. Sekarang sudah dijadiin gedung DPR ya. Nggak tahu juga kenapa. Ini malah ini dikhususkan kayak rumah pribadi gitu. Kayak rumah kayak kalau sekarang itu rumah dinas. Tak kira ini kamar wong lanang wi. Di bawah itu dijemput di bandaranya dulu masih pakai bambu Pak, karena ini kan Pelabuhan. dulu ada kapal kayak yang kecil dulu itu yang Oh, iya. buat kayak heli gitu. Ada di sini ruangan yang memang tidak bisa kita kita akan ke sini karena di sini ini ruangan Kapan sih? Saya yang jaga tidak ada tempat ada warga-warga yang Ya, ini tahu ini sejarah. Gak usah ke sana. Ya, sudah sampai di sini saja nak. Ya. karena nanti di semacam hukum ada itu akan berlaku tapi di sini memang kadang-kadang ada inilah yang Ada. Bahasa orang Jawa ini Cirebon itu sangat paham. Dia bilang Cirebon. Jadi biasanya raja itu kalau jadi sebenarnya ini makanya di mana pasti ada istana itu ada alun-alun ada masjid gitu dan ada gereja itu rata-rata kan. Nah kalau raja itu ketika memberikan satu titah maka dia akan berdiri di sini makanya ada tinggi sehingga masyarakat ya semua ini dulu hampir sama dengan Jogja ini. Ya adalah ya. Ini kain-kain lima. Itu kalau gitu itu mirip dengan aslinya gitu ya, tapi aslinya tetap ada ya. Ada. Pasti ada yang bikin. Iya. Untuk dipikul. Untuk
Hidang toh, ini nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Tandu. Tandu wong loro ngarep gurita. Ini untuk ruang apa, Pak? Mohon penjelasannya. Yang mana? Ini. Ini baju adat dari Bima Togo. Rumah adat seperti kayak ini yang dulu. Juga banyak baju-baju yang ada di ruangan sini peninggalan apa itu Kesultanan ya, bukan Kerajaan Kesultanan.